Halo, saya Muhammad Mugzadur Rahman dari kelas Akuntansi 20E, Fakultas Ekonomi. Kali ini kita bakal bahas mengenai perilaku organisasi bab 4 berdasarkan buku Stephen P. Robin edisi ke-17 yang judulnya Organizational Behavior versi bahasa Inggris. Oke, yang materi pertama kita bakal langsung bahas mengenai emotion and mood. Kita udah sering banget tuh dengar dua kata tadi. Tapi apa sih maksud dari dua kata tadi? Nanti bakal gue jelasin. Jadi emotion and mood. Dalam case ini bakal ada tiga istilah utama yaitu affect, emotion, dan mood. Affect adalah berbagai macam perasaan yang manusia alami. Emotion, perasaan yang ditujukan kepada sesuatu atau seseorang secara intens. Dan yang terakhir ada mood, perasaan yang tidak seintens emotion dan seringkali muncul tanpa peristiwa yang menjadi stimulusnya atau pemicunya. Di slide selanjutnya ini udah ada the difference between emotion and mood, perbedaan dari emosi dan juga mood. Ada gambar di sini di exhibit 4.1. Affect defined as a broad range of feeling that people experience. Affect can be expressed in the form of emotion. Jadi segala affect ini mencakup dari emotion dan juga mood. Apa sih perbedaan mood dengan emotion? Kita mulai dari emotion dulu. Penyebabnya karena suatu peristiwa, waktunya singkat, bisa jadi detik atau menit. Specific and numerous in nature, spesifik dan juga banyak dalam bentuknya, seperti marah, sedih, senang, tertawa, dan juga yang lain-lain. Usually accompanied by distinct facial expression, biasanya dibarengi dengan ekspresi wajah yang jelas. Yang terakhir ada action oriented in nature. Jadi si emotion ini cenderung ke perilaku. Yang kedua ada mood. Mood penyebabnya nggak jelas, bisa muncul bisa enggak, tiba-tiba aja gitu. Terus yang kedua ada less longer than emotion, lebih lama daripada emotion, bisa berjam ataupun bahkan berhari. More general, lebih umum karena hanya ada dua dimensi yaitu positif dan negatif. Yang keempat ada generally not indicated by distinct expression, biasanya umumnya nggak dibarengi dengan ekspresi muka. Yang kelima ada cognitive nature, lebih cenderung ke pemikiran. Selanjutnya ada the basic emotion, emosi basic. Jadi eh, emosi sendiri nggak terdiri dari banyak emosi. Ada marah, hina, antusiasme, iri hati, ketakutan, frustasi, kekecewaan, rasa malu, jijik, kebahagiaan, kebencian, harapan, kecemburuan, kegembiraan, cinta, kebanggaan, kejutan, dan kesedihan. Tapi bagi beberapa peneliti, emosi tidak dapat digolongkan menjadi emosi dasar atau basic emotion karena eh, emosi-emosi yang menurut kita nggak termasuk dalam golongan basic memiliki dampak dan juga peran yang juga besar terhadap diri kita. Misalnya ada psikologi juga mencoba untuk mengidentifikasi basic emotion dengan mempelajari bagaimana kita mengekspresikan emosi tadi. Namun, facial expression juga tidak bisa dapat menjadi cerminan emosi karena terlalu sulit untuk ditafsirkan dan juga rancu. Karena seringkali orang-orang memiliki ekspresi muka dan juga emosi yang nggak sesuai gitu. Ada dong request kedua. Ada juga yang mikir kalau vokalisasi kayak yang bersuara itu menjadi eh, menjadi salah satu faktor, padahal hal itu juga dapat berbeda dari masing-masing kebudayaan. Misalnya
kita sebagai umumnya masyarakat dunia mikir kalau nangis itu merupakan tanda kesedihan. Tapi kalau menurut eh, masyarakat Himba di Nambia bagian selatan, masyarakat di sana ngartiin nangis bukan cuma sebagai tanda kesedihan, tapi malah sebaliknya. Kultur juga memuat ekspresi emosional seperti di Barat dan juga di Eropa. Eh, kita seringkali senyum gitu kan, tanpa ada maksud apa-apa, cuma nelayan. Tetapi kalau di Timur Tengah sana, senyum dapat diartikan sebagai tanda ketertarikan seksual. Maka banyak wanita yang belajar untuk gak tersenyum kepada lawan jenis yang takutnya dapat menimbulkan salah sangka. Yang selanjutnya di sini ada moral emotion. Moral emotion adalah emosi yang ditunjukkan saat suatu hal terjadi yang menyangkut moralitas. Eh, Apa-apa aja sih yang masuk dalam moral emotion? Saat baru-baru ini kita dengarkan ada isu rasial yang terjadi di Amerika karena ada kekerasan yang tidak adil antara kepolisian di sana terhadap kaum berkulit gelap. Nah, banyak orang yang merasa simpati dan juga tergerak hatinya buat gerak ya demo atau segala macam itu masuk dalam moral emotion. Moral emotion sendiri di dalamnya ada nilaian dari para peneliti mengenai moral disgust. Moral disgust itu rasa jijik yang muncul saat terjadi penyimpangan yang berkaitan dengan moralitas. Contohnya kayak tadi kayak ada isu rasial, banyak orang tuh yang merasa jijik dengan tingkah laku polisinya yang menurut mereka salah. Nah, eh, moral moral emotion dengan emotion biasa berbeda dengan moral emotion berbeda dengan emosi biasa karena di mana saat terjadi peristiwa, moral emotion akan mendorong individu untuk melakukan suatu hal yang dapat mempengaruhi peristiwa tadi. Kayak misalnya ada banjir terjadi di suatu desa, sekelompok mahasiswa memutuskan buat menggalang dana untuk membantu para korban tadi atas rasa simpati dan juga empati. Selanjutnya di sini ada the basic moods, positive and the negative effect. Yang pertama kita bakal bahas mengenai positive effect, afeksi positif. Sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif spesifik seperti eh, ketertarikan, keyakinan diri, dan keceriaan pada akhir tinggi. Dan kebosanan, kelambanan, serta keletihan pada akhir rendah. Yang selanjutnya ada afeksi negatif effect, sebuah dimensi suatu hati yang terdiri atas emosi-emosi seperti kegugupan, stres dan kecemasan pada akhir tinggi, dan relaksasi ketenangan serta kendali diri pada akhir rendah. Selanjutnya ada the emotion make us irrational. Apakah emosi membuat kita berpikir irasional? Berdasarkan observasi, menyatakan bahwa rasionalitas dan emosi saling bertolak belakang. Dan jika kita menampilkan emosi, kita mungkin bertindak tidak rasional. Salah satu tim penulis berpendapat bahwa menampilkan emosi seperti kesedihan sampai menangis sangat berbahaya bagi karir, sehingga kita seharusnya meninggalkan ruang itu daripada membiarkan orang lain melihatnya. Mengenai hal ini, saya jadi ingat salah satu kutipan yang sering kali saya dengar, yaitu never reply when you're angry, never make a promise when you're happy, never make a decision when you're sad. Yang menurut saya sangat sangat relate dengan materi ini karena jangan membuat suatu keputusan saat kita sedang emosi karena dapat mengganggu kemampuan kognitif dan juga penalaran kita jadi baik, nggak bisa berpikir jernih. Yang selanjutnya ada perspektif, yaitu menyatakan demonstrasi atau bahkan pengalaman emosi
dapat menyebabkan kita kelihatan lemah, rapuh, atau tidak rasional. Meskipun demikian, riset semakin menunjukkan bahwa emosi sebenarnya penting untuk penalaran rasional. Selanjutnya ada, do emotion make us ethical? Apakah emosi membuat kita etis? Suatu cabang bidang riset yang sedang bertumbuh telah memulai menguji hubungan antara emosi dan sikap moral. Sebelumnya diyakini bahwa seperti halnya pengambilan keputusan secara umum, kebanyakan pengambil keputusan etis didasarkan pada proses kognitif urutan yang lebih tinggi. Tetapi riset mengenai emosi moral semakin mempertanyakan perspektif ini. Contoh emosi moral termasuk simpati pada penderitaan orang lain, rasa bersalah mengenai perilaku tidak bermoral diri sendiri, kemarahan mengenai ketidakadilan yang dialami orang lain, pengertian pada orang lain yang berperilaku tidak etis, dan ras terhina pada pelanggaran norma-norma moral. Sejumlah studi menyatakan bahwa reaksi-reaksi tersebut umumnya didasarkan pada perasaan. Yang selanjutnya ada sources of emotion and mood, sumber dari emosi dan juga mood. Di sini ada personality, time of day, day of week, weather, stress, sexual activity, sleep, exercise, age, and sex. Yang pertama kita bakal bahas mengenai personality. Personality, karena gini, kepribadian orang-orang masing-masing beda. Ada yang mudah emosi, ada yang enggak, ada yang mudah senang, ada yang enggak, ada yang easy going, ada yang enggak. Jadi semua hal tadi dan juga hal-hal yang lain dapat mempengaruhi emosi dan juga suasana hati. Dalam hal ini masing-masing orang memiliki eh, perbedaan-perbedaan yang tidak bisa disamakan karena kepribadian nggak ada yang sama. Yang kedua ada time of day, jam-jam dalam sehari. Nah, kalau ini dapat kita ambil contoh pas kita lagi sekolah SMA. Seringkali kita mikir kalau jam 7 sampai jam setengah 4 sore itu yang kita bakal sekolah, kita bakal ngerasa mood kita itu bakal buruk banget, stres banget, pusing, stres, capek. Tapi saat kita udah pulang sekolah, capeknya hilang, stresnya hilang, nggak ada lagi, malah jadi lebih semangat kita kalau pulang sekolah, nggak tahu kenapa itu. Nah, itu juga masuk dalam sources of emotional effects. Itu di bagian kategori time of day. Karena jam-jam tadi juga berpengaruh terhadap mood dan juga emotion, kayak misalnya eh, saat malam-malam nih, kalau menurut gua ya, malam pukul 2 pukul 3 itu udah mulai jam-jam gabut, jam-jam ngantuk. Jadi gua pengen nonton itu tentang apa ya, tentang itu aja gitu. Menurut gua jadi tentang, jadi set deh. Jadi yang ketiga ada day of week, hari dalam seminggu, TGIF, Thank God It's Friday. Siapa sih yang nggak suka akhir pekan? Nah, hal itu juga masuk dalam day of week di sini, di mana ada hari-hari tertentu di mana kita merasakan emosi dan juga mood kita buruk, dan juga ada yang bagus karena faktor-faktor tadi, kayak misalnya hari Senin kita biasa males banget karena masuk sekolah, harus upacara, biasanya tugas numpuk. Nah, itu bakal mempengaruhi emosi dan mood. Dan juga kayak misalnya hari Jumat, hari terakhir kita sekolah kan, kita bakal semangat banget tuh, udah mikir rencana buat pergi jalan, pergi hangout, nongkrong, pergi kemana-mana gitu, jadi lebih senang dan juga buat kita lebih bangkit. Yang keempat ada weather. uh, Weather ini apa sih namanya, cuaca. Gimana ya, mengenai hal ini banyak orang yang agak-agak setuju, tapi menurut saya weather ini juga masuk dalam kategori, karena bagi saya hujan bakal buat mood saya lebih lebih enak, dan juga emosi saya lebih kalem, lebih diam, lebih enak gitu. Sedangkan kalau lagi terik panas gitu, hektik rasanya, terlalu apa ya, terlalu padat, panas, pengap, kayak gitu deh. Yang kelima ada stres. Nah, stres ini biasanya karena misalnya kayak eh, pergi kerja atau sekolah, banyak dapat tugas di sana, banyak dapat ini itu, buat kerjaan jadi padat, hektik banget, pulang
mah stres. Nah, itu juga mempengaruhi emotion kita, bukan cuma di dalam tempat kerja tapi juga di lingkungan pribadi kita. Yang selanjutnya ada social activity. Social activity ini kayak contohnya interaksi sosial kita itu dapat membangun emotion dan mood kita. Biar kata eh, kita udah capek-capek kerja atau sekolah, kalau pulangnya ketemu dengan keluarga atau hangout dengan teman, pasti emotion and mood kita bakal bangkit lagi karena ada ikatan sosial tadi yang buat kita lebih semangat. Sleep, kualitas tidur juga berpengaruh terhadap emotion and mood karena eh, menurut penelitian tingkat tidur itu mempengaruhi hampir segala aspek dalam tubuh manusia termasuk kesehatan dan juga emosi, pikiran dan lain-lain. Selanjutnya ada exercise. Eh, Bagi saya exercise ini, olahraga ini penting karena setiap olahraga itu rasanya seru banget, mood saya naik. Kalau menurut kalian beda ya mungkin karena ini bisa jadi beda-beda masing-masing orang karena dalam bukunya sendiri juga di sini tulis kalau exercise ini penting buat ngebangkitin mood dan juga emosi kita. Selanjutnya ada age, umur. Nah, di umur eh, saat kita kecil, kita belum apa ya, belum ngejamah dunia kayak gini, kita tentu aja mikir kalau emotion dan mood kita senang banget gitu, senang mulu setiap hari pulang sekolah, pergi main, nonton. Terus udah ngadepin eh, jam sekolah yang makin padat, terus nanti sampai kuliah, sampai kerja kita bakal mikir kayak, aduh capek banget gitu. Emotion kita dan mood kita juga jadi gimana ya? Jadi nggak bagus-bagus amat. Malah banyak anak-anak sekarang ngalamin yang namanya midlife crisis di mana mereka kesulitan dalam mencari jati diri dan juga tujuan hidup. Nah, kenapa sih harus umur? Menurut penelitian, eh, orang-orang yang telah berumur, terutama yang setelah pensiun dan juga 60 tahun ke atas, memiliki emotion dan mood yang lebih stabil dan juga lebih baik. Kalau kata orang sih, age is like a wine, or older or better. Yang selanjutnya ada seks atau kelamin, ada jenis kelamin di sini. Kenapa sih masuk dalam penilaian di sini? Karena udah jadi pandangan umum kalau wanita lebih gunain perasaan mereka daripada pria gitu. Selanjutnya di sini ada emotional labor, yaitu sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Nah, bahas mengenai hal ini, sebentar. Di beberapa tempat kerja, eh, seorang pekerja dituntut buat nampilin emosi yang positif kayak misalnya senang, ceria, sportif dan juga lain-lain. Nah, hal-hal ini masuk ke dalam faktor kebijakan emosional dalam suatu perusahaan. Ini ya, bentar. Hmm, 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 hmm. Eh, Cara kita mengalami emosi jelas nggak selalu sama dengan cara kita nunjukinnya. Untuk menganalisis kerja emosional, kita bagi emosi jadi emosi perasaan dan juga eh, emosi yang ditampilkan atau bahasa kerennya itu felt emotion dan juga display emotion. Apa sih yang dimaksud dengan hal-hal tadi? Felt emotion adalah emosi kita sebenarnya. Sebaliknya, display emotion adalah emosi yang ditampilkan. Dan
yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk ditunjukkan dan dianggap tepat oleh pekerja dalam pekerjaan tertentu. Display emotion tadi itu bukan bawaan, mereka itu dipelajari dan mungkin atau tidak sesuai dengan emosi yang dirasakan. Jadi seorang pekerja mungkin emosinya nggak sesuai dengan apa yang ditampilkannya, tapi perusahaan perlu emosi yang positif. Jadi dia harus mempertahankan emosi positifnya meskipun hatinya nggak sesuai. Nah, berhubungan dengan tadi display emotion, menampilkan emosi palsu mengharuskan kita untuk menekan emosi yang sebenarnya. eh Self acting self acting adalah menyembunyikan perasaan dan emosi sebagai respon terhadap kebijakan organisasi tadi. Dan deep acting adalah saat kita mencoba mengubah perasaan kita menjadi yang sesuai. Kayak self acting ini ibarat kita kerja di eh, McDonald gitu kan, ya, kita jadi pramusaji, kita ketemu orang, nggak mungkin kan kita harus sesuai dengan mood asli kita, jadi kita harus sesuai mood kita harus senyum, nyapa baik-baik, apa segala macam, meskipun suasana hati kita nggak baik. Nggak apa-apa sih kalau dalam hatinya berbeda, asalkan display yang ditunjukin ke pelanggan itu adalah emosi yang dibutuhkan. Berbeda dengan deep acting di sini kita mencoba untuk mengubah pemikiran dalam hati kita, mengubah langsung mindset kita bahwa eh, ini loh kita harus menunjukkan emosi kita, inilah yang terbaik buat kita, jadi kita harus mengubah ini supaya hasilnya lebih bagus gitu. Ketika seorang karyawan harus memproyeksikan satu emosi sambil menampilkan yang lain, jadi ini yang disebut dengan disonansi emotional dissonance, yaitu nggak kesesuaian antara emosi yang kita tampilkan dengan emosi yang kita miliki di dalam hati kita. Emotional dissonance tadi juga dapat menimbulkan stres, kelelahan emosional yang bakal berujung kepada kelelahan kerja, penurunan kinerja kerja, dan juga kepuasan kerja. Sekian diskusi kita mengenai bab 4 pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you.